Dados punika. Dados kemaksiatan punika jamaah rahimakumullah perkawis ingkang tidak layak untuk kita kerjakan sebenarnya. Lah kula panjenengan punika kan tinggal di buminya Allah kan. Makan dari rezekinya Allah, dicukupi oleh Allah segala kebutuhan kula panjenengan. Kok kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama punika mengatakan jangan dilihat besar kecilnya dosa, tapi dilihat kepada siapa kula panjenengan punika berbuat dosa. Gitu. Kula panjenengan punika ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita makan, memberikan kita tempat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita segalanya kan. Terus punika. Maka menawi kula panjenengan punika masih ingat dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Baik dosa besar atau dosa kecil atau antara besar dan kecil sedengan misalnya. Maka segera taubati, hadirkan perkara-perkara ingkang bisa menghapus dosa punika, Pak. Syarat utamanya dengan tobat, selanjutnya memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan yang paling tahu kita. Ini bisa jadi itu tersembunyi dari orang lain tidak tahu kalau kita ini ternyata ahli maksiat. Segera dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah alhamdulillah. Jakan puji kalian syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih mari kula panjenengan kanikmatan ingkang kathah sangat arupi kesehatan, waktu luang, keimanan, makaten ugi umur panjang. Jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan dalu punika nggih insyaallah badhe dipun bahas nggih punika terkait kalian refleksi akhir tahun, Pak. Judul yang kita berikan nggih. Nggih punika sebagai muhasabah bilih kula panjenengan punika semakin dekat, Pak nggih. Nggih punika celak kalian kematian. Boten enten ingkang namine punika ulang tahun boten enten, Pak nggih. Makanya ulang tahun punika perkawis ingkang nopo kata para ulama bid'ah nggih. Mala laisa lahu sunnah qabl. Nggih punika perkawis ingkang tidak ada tuntunan atau contoh sebelumnya. Laukana khairan la sabaqana man qablana. Seandainya perkawis punika perkawis ingkang sae nggih, maka orang-orang soleh yang mendahului kita maka mereka akan mengerjakan. Ya, artosipun idza madzatil ayyam menawi hari-hari atau waktu-waktu punika telah lewat nggih, maka itu merupakan dekatnya langkah kula panjenengan punika untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatosipun boten enten kebanggaan nggih sebenarnya terkait kalian pendek nopo panjangnya umur nggih, tapi yang patut kula panjenengan punika banggaaken nggih punika perkawis ingkang kula panjenengan punika tindakaken untuk menghabiskan umur. Ya kan? Khairun nasi man tala umruhu wa kathurat hasanatuhu. Nah, itu yang harus kita banggakan. Orang yang terbaik punika nggih punika tiyang ingkang umuripun punika dawa, umurnya punika panjang. Dengan syarat amal kebaikannya punika kathah. Lah sewaliipun nggih punika syarrun nas, tiyang ingkang paling jelek nggih punika tiyang ingkang umuripun punika panjang tetapi ternyata banyak keburukannya. Terus bukan di panjang pendeknya umur, tetapi bagaimana kula panjenengan punika menggunakan umur. Nah punika sebentar lagi 2020 nggih. Niki sing paling sepuh sinten, Pak? Sinten niki?
Tahun pinter Pak lahir ya? 50 pinten? 80 berarti 40-an nggih. 1940-an. Oh. Pinten, Mbah? 37. Lahiran 37 nggih, berarti pun dangu sangat nggih. Artosipun jamaah rahmatullah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwasanya nggih urip punika pendek sekali, baina sitin wa sab'in kata Rasulullah, antara 60 dan 70. Nggih, kang yuswane pun 70, 80 niku mesti kanca-kancane pun tek niku. Nggih to, pun telas nggih. Menawi tersih nggih mboten kathah biasane nggih. Lah itu menjadi muhasabah bagi kita. Sudah berapa tahun kula panjenengan punika sudah hidup di dunia ini. Nah, ini harus kita koreksi, harus kita muhasabah nih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian. Hisab punika ngitung, Pak. Nggih, dipun hitung-hitung. Kinten-kinten sing pun yuswane 80, napa tasih 60, napa tasih 50 atau bahkan 30 atau di bawah 30 punika nggih. Punika dihitung-hitung. Nggih. Ling hitung punika sejak balik. Karena ketika kula panjenengan punika dereng balik, amal kula panjenengan punika ingkang nanggung punika mboten enten ingkang nanggung. Artosipun kalau kita mengerjakan amal buruk tidak ditulis sebagai amal keburukan. Nggih. Tidak ditulis kecuali perkawis-perkawis ingkang mengharuskan doman. Nggih, doman punika tanggungan. Misalnya jenengan gadai lare kok melakukan perbuatan maksiat yang bentuknya doman, nyolong misalnya atau ngurusake barang. Nggih, maka itu harus diganti. Tetapi yang mengganti punika walinya, entah orang tuanya atau wali pemimpin atau siapa saja. Tetapi menawi perkawis-perkawis ingkang tidak terkait dengan doman, tanggungan, maka tidak ada dosa. Maka tenuki amal soleh. Kalau dia mengerjakan ibadah, mboten diberikan pahala. Maka mimba bitamrin dalam rangka untuk latihan. Tetapi menawi kalau sedaya sudah balik, lah ini sudah mulai dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu ibadah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau itu adalah perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan nggih punika perkawis punika sebagai dosa dan akan tetap menjadi dosa selama kula panjenengan punika tidak mentaubatinya. Jadi bukan sekedar menghapuskan dosa itu dengan, kan enten hadis kan nyebatakan wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha, dan sertailah amal-amal buruk itu dengan kebaikan maka dia akan menghapuskan. Nah, itu tidak semua kesalahan. Terus menawi kula panjenengan bermaksiat, maksiate punika tidak kita sesali, kita tidak berjanji untuk tidak mengulangi walaupun kula panjenengan punika terus mengerjakan kebaikan, perkawis dosa punika tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Ya kan? Ten masjid sregep, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, rukun Islam dikerjakan, semuanya semampunya, puasa terus dikerjakan, kalaupun kena halangan dia mengganti di waktu yang lain. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan satu maksiat dan terulang terus menerus, dan dia tidak sesali dengan kemaksiatan punika. Contohnya misalnya tidak bisa menjaga lisan, ngerasani misalnya, maka apa? Ya dia tetap mendapatkan pahala ibadah, tetapi ngerasani ini tetap mendapatkan dosa. Ya kan, tetap mendapatkan dosa. Jadi kalau kula panjenengan punika muhasabah, kehidupan kula panjenengan punika tidak bisa lepas dari 3, Pak. Yang pertama inggih punika perbuatan dosa, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga punika adalah perkawis ingkang mubah. Walaupun nanti mubah punika dia tidak berdiri sendiri. Mubah punika nanti akan nopo cenderung kepada ibadah atau maksiat. Perkawis mubah punika menawi dipun tindakaken tiyang ingkang fajir, tiyang ingkang fasik, maka nanti akan dihitung sebagai kefajiran, sebagai kefasikan. Ya kan? Dahar misalnya atau tidur misalnya, punika kan perkawis ingkang mubah. Gitu.
perkawis ingkang mubah, tidak wajib. Wajib hanya ketika menawi kula panjenengan punika dalam kondisi menawi mboten makan mati, itu baru wajib. Tapi hukum asalnya punika mubah. Jenengan badhe dahar napa mboten dahar punika mboten masalah. Ya kan? Tetapi kalau makan itu dikerjakan oleh orang yang fasik, orang yang fajir, maka akan apa? Menyeret perkawis ingkang mubah punika kepada kefasikan dan kefajiran. Nggih. Ibu nika wong gaweane mendem, Pak, nggih. Wong gaweane maksiat nggih, berzina. Ketika dia makan kan dalam rangka untuk menguatkan jasadnya, ketika digunakan untuk berzina kan. Ketika digunakan untuk nuwun sewu napa minum khamr. Nggih, dadi perkawis ingkang mubah punika tidak berdiri sendiri. Nah, ketika perkawis ingkang mubah punika dipun tindakaken tiang-tiang ingkang abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya nanti akan ikut ke sana. Ini kula panjenengan punika dahar kan dalam rangka ben ning masjid semangat gitu, ben ngajine mboten ngantuk nggih. Biar ibadah-ibadahnya punika kuat. Kalau kita tidur malam nggih, yo berharap agar bisa bangun malam qiyamul lail kan seputar itu. Nggih, terus perkawis ingkang mubah punika tidak berdiri sendiri, tergantung apa yang diikutinya punika seperti apa. Lah, ini yang harus kita muhasabai. Nggih. Pertama adalah ibadah kula panjenengan sedaya. Ini harus kita lihat. Ya kan, bahwasanya kula panjenengan punika diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sejatosipun dalam hidup itu adalah dalam rangka untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka harus kita lihat Bapak-bapak rahimakumullah nggih, yang sudah berlalu dari ibadah yang kita kerjakan punika kados punapa? Ya kan? Kalau kuantitas sudah, apakah kualitasnya punika sampun? Nih, kita kerucutkan misalnya, yang paling penting dalam ibadah kula panjenengan punika adalah salat. Ya kan? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nih, pertama kali ingkang badhe dipun hisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat punika salat. Nih, atau dalam hadis al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, man tarakaha faqad kafar. Ya kan? Perbedaan antara orang beriman dan orang kafir punika dalam urusan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan amal kekafiran. Artosipun sholat punika perkawis ingkang penting. Oke, menawi kula panjenengan punika sholatipun sudah beres, mboten enten ingkang bolong-bolong, ataupun yang dulu mungkin sudah pernah kita tinggalkan baik sengaja maupun mboten sengaja dalam kondisi muslim nggih. Kalau dalam kondisi kafir mboten enten tanggungan, ya kan? Karena orang kafir itu tidak punya kewajiban mengerjakan sholat. Tapi kalau dia muslim sejak awal, sejak balik kok pernah meninggalkan sholat, maka harus diganti, harus diqadha nggih. Misalnya punika sampun beres sedaya nggih, maka harus dilihat kualitasnya. Gitu. Kualitas salate punika kados punapa? Ya kan, salah satu salat ingkang dipun cela kalian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punika orang yang mengerjakan salat fala yutimmaha. Dia tidak menyempurnakannya. Sak-sake salatipun nggih. Namun sekedar nuwun sewu istifa'u wajib, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nggih. Dia sholat subuh, sholat duhur, sholat asar gitu. Tetapi nuwun sewu tidak berkualitas. Yutimma sujudahu wala yutimma ruku'ahu. Nggih. Dia sempurnakan sujudnya tapi rukuknya enggak sempurna. Ya kan? Atau sebaliknya, wa yutimma sujudahu wala yutimma ruku'ahu. Rukuknya punika sempurna tetapi sujudipun punika mboten sempurna. Nggih. Artosipun apa? Tidak dihadirkan di dalamnya punika tumakninah, karena termasuk bagian dari kesempurnaan dalam setiap gerakan sholat punika adalah idkhalut tumakninah, memasukkan di dalamnya punika tumakninah. Tumakninah punika berhenti sebentar nih. Bukan sekedar berhenti, tetapi kita renungi daripada gerakan-gerakan sholat punika. Ya kan? Dados punika. Jamaah rahimakumullah ingkang dirahmati Allah Subhanahu. Ini harus kita perhatikan. Atau terkait dengan bacaan sholatipun. Kalau panjenengan sedaya punika sholat bertahun-tahun, harusnya tuntutannya punika adalah faham napa ingkang kula panjenengan punika waos. Ya kan? Karena itu muatannya adalah zikir, dan zikir itu akan melunakkan hati. Ketika kula panjenengan punika hatinya lunak, maka akan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka kita akan jauh dari maksiat.
Itu salah satu syaratnya adalah kita memahami napa ingkang kula panjenengan menika waos di dalam salat. Makanya kan Allah menyebutkan, ya kan, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat menika saged napa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi salat yang benar bukan sekedar salat-salatan kan? Nggih. Makanya jenengan kadang menyangsikan nyatane kuwi salat tapi nek dijak maksiat yo mangkat. Gitu. Salat tapi yo gelem korupsi, salat yo gelem ngapusi nggih. Salat yo ternyata berzina misalnya. Berarti yang salah bukan salatnya, tapi yang salah punika orangnya tidak benar dalam mengerjakan salat. Salah satunya nggih punika napa? Tidak memaknai apa yang ada yang dibaca di dalam salat. Nggih. Satu kemawon nggih. Bait ingkang kula panjenengan punika baca di dalam salat, kalau kita renungi nggih dan kita bawa di luar salat nggih, itu kita akan jauh dari maksiat. Ya kan? Menawi salat punika kula panjenengan kan diwajibkan maos Al-Fatihah. La sholata man lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Nih, salah satu di dalam surat Al-Fatihah punika kula panjenengan sedaya diperintahkan oleh Allah untuk berlindung, Pak. Nggih, berlindung dari napa kesesatannya orang Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Nggih, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya kan? Dan termasuk bagian daripada adab berdoa punika, konsekuensi berdoa punika adalah kula panjenengan punika berusaha untuk napa? Mengerjakan wasilah-wasilah napa? Terkabulkannya doa. Menawi jenengan berdoa pengen sugih, tapi ra tau nyambut gawe. Itu mardut doanya. Ya kan, pengen sugih ning turu nggih, ontak ngantuk ngopang-ngopi ngapa-ngop nggih, ora tau golek peluang untuk dia mendapatkan rezeki nggih. Maka doanya sudah mardut sejak awal. Nggih. Walaupun le ndonga punika nganti bengoren jarene. Napa bengoren nggih? Nganti duwer nggih. Tapi kalau dia tidak berusaha, tidak berikhtiar melakukan usaha-usaha untuk napa mendekatkan kepada doanipun punika dikabulkan Allah nggih, tidak ada gunanya. Gitu. Begitu juga menawi kula panjenengan berdoa agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan-jalan orang yang dimurkai orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, atau orang-orang yang dia itu tersesat, orang-orang yang kehidupannya punika tidak dibingkai dengan ilmu. Jadi sakarpe dhewe ora peduli halal haram dan tidak pernah mengkoreksi kira-kira niki halal napa haram, niki baik napa buruk tidak pernah belajar ilmu. Kados orang-orang Nasrani nggih. Lah itu kita harus membuktikan menawi kula sedaya punika meminta kepada Allah agar dijauhkan dari dua golongan tadi, ya di luar salat nggih, doa itu harus kita buktikan. Gitu. Lah kita tidak bisa membuktikan itu, maksudnya pun tidak bisa berbentuk dalam bentuk perbuatan nggih. Kalau orang Yahudi nggih, agar kita dilepaskan dari keburukan orang Yahudi nggih, carane napa? Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya kan? Mana kalau sebelum mengertosi fadilah sholat jamaah, yo berusaha kita kerjakan. Nah orang Yahudi kan modelnya dia tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Nih kesesatannya seperti itu. Kalau orang Nasrani dia yo memang tidak tahu ilmu, sumbernya karena dia tidak belajar. Nih. Terus menawi kula panjenengan sedaya punika berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dua golongan yang buruk punika, maka ikhtiar kita juga harus mendekati doa punika. Gitu, konsekuen dengan ilmu yang kita punya dan kita terus belajar dalam rangka untuk memperbaiki kualitas akhirat kula panjenengan. Itu kan terbawa di luar sholat. Tetapi itu kan permulaannya dari ketika kula panjenengan faham. Nih. Maka nuwun sewu bisa jadi ada orang punika sholat 60 tahun nih. Tapi orang ngerti makna dari ghairil maghdub walab dhalin, kur diwaos kemawon nggih, sehingga tidak napa berbuah di luar salatnya. Gitu. Jenengan menemukan orang salat tapi nggih berepotan dengan maksiat, salah satunya adalah itu. Nggih. Atau doa iftitah misalnya nggih. Kabiron napa bangit? Hah?
Sami mawon nggih, ampun terus sik bener bait nggih, sik bener kabiron mboten nggih. Misale Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama yunaqqat thawbal ila akhir punika nggih. Itu kan doa agar Allah Subhanahu wa taala punika membersihkan dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Nggih to, dicuci nggih. Dibuat putih seperti pakaian yang sudah dicuci nggih. Dijauhkan kula panjenengan sedaya punika dari napa? Kesalahan-kesalahan kita punika bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana jauhnya timur dan barat. Timur dan barat punika jauh kados napa? Jauh yang enggak ada batasnya kan? Nggih, sing siji ngalor, sing siji ngetan, sing siji ngulon. Nggih. Sing jenenge ngetan niku kan mboten enten batese. Nggih to. Mlaku ngetan terus kan mboten enten batese kan? Atau jenengan ngulon terus kan? Jadi sejauh itu. Lah, doa kula panjenengan sedaya agar dijauhkan dari kemaksiatan, kesalahan punika harus dibuktikan dalam amal perbuatan. Gitu. Kalau kita sudah berdoa seperti itu di dalam sholat, nggih ampun mendekati perkawis-perkawis ingkang maksiat. Kan seperti itu. Ya kan? Kita sudah berdoa seperti itu, tetapi kula sedaya tidak menjaga ketika di luar sholat punika urusan napa mendekati kemaksiatan. Nggih. Terus punika nggih. Jamaah rahimakumullah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kuantitasnya punika sudah beres, kualitasnya monggo dipun perhatikan. Ya kan? Kualitas salat kula panjenengan sedaya. Nggih. Dan ini belum terlambat. Sing sampun sepuh misalnya sing sampun 8 dosa nggih, 7 dosa itu masih ada kesempatan. Nggih, kesempatan sampai malaikat maut menjemput kita untuk memperbaiki nopo ingkang dereng sae terkait dengan amal ibadah nggih. Itu masih ada kesempatan nggih, terutama salatipun nggih. Maka tenugi nopo nggih kada sangat bacaan Qur'annya, amal ibadahnya nggih. Itu harus kula panjenengan punika nopo perbaiki nggih. Tidak boleh sama, Pak. Nggih, tidak boleh sama. Harus semakin meningkat. Terus punika. Selajengipun jamaah rahimakumullah yang harus kita lihat nggih, napa-napa ingkang kula panjenengan punika sudah lewatkan inggih punika perbuatan dosa. Kalau tadi amal ibadah, maka selanjutnya adalah perbuatan dosa nggih. Lah perbuatan dosa punika perkawis ingkang niscaya, perkara yang memang tidak mungkin di antara kita punika tidak pernah melakukan dosa. Tetapi dengan melakukan dosa punika justru menjadi cambuk sebenarnya. Gitu. Kadang ada orang punika dia imannya berlipat ganda setelah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kados sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ketika fa'azallahumus syaitanu anha, digelincirkan oleh setan nggih untuk tidak memakan sesuatu ingkang dipun larang oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Setelah itu Nabi Adam punika napa belajar dari kesalahannya punika apa? Menjadi hamba ingkang taat kepada Allah. Tidak ada catatan sejarah punika Nabi Adam mengulangi kesalahannya dalam bentuk maksiat. Nggih, karena menyesal. Gitu. Terus tiang punika menawi kapok dari sesuatu, nggih, dan kapok itu nanti kita jelaskan ada alasannya nggih. Maka dia berusaha untuk tidak napa terjerumus pada sesuatu punika. Nggih, misalnya jenengan lambungnya bermasalah, Pak. Gitu. Terus dahar sambel. Ternyata nopo ora kuat, nguling-nguling. Itu kan menjadikan kula panjenengan punika untuk nopo tidak nyoba-nyoba meleh makan sambel kan. Nggih. Akhirnya kita tahu ternyata lambung kita itu bermasalah karena ada kesalahan punika kula panjenengan punika pernah mangan sambel. Nggih, enten ingkang boten remen sambel. Kula niku gadhahi rencang, Pak, nggih, radoyan Lombok, Pak. Ada Lombok niku nek menurut banyak orang itu surga dunia. Gitu, sekilo 10.000 dituku to ibu-ibu niku. Wonten tiyang nek ora nggo Lombok ra doyan mangan kok. Kan sempat belajar dari napa? Kesalahan nggih. Jadi maksiat ingkang kula panjenengan punika tindakaken nggih, monggo dijadikan pembelajaran. Kita mengambil pelajaran darinya. Bukan justru kita dijadikan pelajaran. Apa maksudnya kita dijadikan pelajaran nggih? Ya kita dijadikan contoh sebagai pelaku maksiat. Gitu. Jangan seperti itu. Kita harus bisa mengambil pelajaran, jangan justru dijadikan pelajaran nggih. Contoh misalnya enten tiyang punika seneng ngrasani nggih. Ten pundi-pundi nek ketemu koncone ngrasani, itu mesti dijadikan pelajaran kayak kowe nek ketemu kae mesti dirasani. Gitu. Mesti diajak ngrasani nggih.
Itu apa artinya? Orang tadi dijadikan pelajaran karena apa? Tidak mengambil pelajaran, ngrasani punika perkawis ingkang mboten saya kok tetap dia kerjakan. Gitu loh. Nggih. Jadi kemaksiatan punika perkawis ingkang niscaya artosipun tidak mungkin dari kita itu tidak melakukan kemaksiatan. Nggih. Tetapi jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Menawi kula panjenengan pernah melakukan kesalahan terkait dengan langgar syariat, bukan karena kesengajaan atau bukan karena kita tidak tahu, maka apa? Mari bersama kita perbaiki dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muhasabah. Kesalahan apapun, kesalahan apapun, mumpung kula panjenengan masih diberikan umur. Kesalahan dalam bentuk kemaksiatan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat misalnya, atau berbuat kesyirikan pun tahu teko ning gone wong pinter wong pinter tapi ra pinter jane niku, ngakune pinter tapi mboten pinter tahu konsultasi sama dukun tahu tirakat ten gen-gen angker golek ilmu kanuragan misalnya, itu harus ditobati. Wis tau ngapusi wong. Jadi perkara-perkara yang pernah kita kerjakan terkait dengan maksiat itu harus ditobati. Itu makna daripada muhasabah. Dan kita tidak akan mentobati menawi kula panjenengan sedaya punika tidak mengetahui hakikat daripada kemaksiatan. Ya kan? Tidak mengetahui hakikat dari kemaksiatan. Kula panjenengan punika kapok dengan sesuatu itu karena ada sesuatu yang buruk kan? Gitu. Misalnya jenengan kapok lewat dalan, salah satu jalan. Kenapa? Jenengan punya pengalaman nek lewat dalan punika diwedeni misalnya. Mbuh diwedeni wong edan apa diwedeni setan misalnya. Itu kan pengalaman buruk kan? Nah, kita berusaha untuk tidak terulang pengalaman itu, menawi enten dalan liyane kan lewat yang lain kan? Nggih. Jadi kita tidak akan kapok dengan sesuatu kalau kita tidak mengetahui hakikat daripada keburukan sesuatu pun, maka terjadi kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan pun kok patut untuk kita tinggalkan? Karena kemaksiatan pun kok buruk sangat, Pak. Memang kemaksiatan pun kok enten rasa nikmatnya, tetapi dampak daripada atau konsekuensi atau balasan dari perbuatan maksiat pun kok buruknya tidak sebanding dengan rasa nikmatnya. Gitu, sing kulino bakulan itu kulino ngapusi dagangan itu ada nikmatnya gitu, iso nambah badi sing biasanya badi 2.000 dadi 5.000, ora oleh Mas nek 10.000 padahal yo le tuku 10.000 kan. Padune napa ben tambah badine kan biar bisa dijual dengan harga yang lebih. Memang ada kenikmatan nih dalam bentuk napa selisih harga. Badine tambah sithik lah oke kan. Nih, tetapi dampak daripada itu pun kok besar sekali. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah bagi orang yang dia itu tatfif, curang. Nih. Itu apa? Itu akan diancam dengan neraka wail, kata Allah. Wailul lil alladzina idza talu 'alan nasi wa idahum awazanuhum yuhsirun. Ala ulaika yadhunnu ila annahum mab'utsun. Tidakkah dia itu sadar kalau dia itu akan dibangkitkan? Nah punika yang berat. Nih, kalau masih punika akan dibangkitkan, disuruh untuk melihat nih, amal-amal buruk yang pernah kita kerjakan. Lah menawi amal buruk kula panjenengan sedaya punika yang melihat hanya kita, punika lebih ringan. Masalah jamaah rahimakumullah, amal buruk yang kita kerjakan punika itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Selama ini orang-orang yang tidak tahu aib kita terkait dengan aib yang itu perbuatan dosa nggih. Tapi kalau aib bukan perbuatan dosa kan mboten masalah. Ya kan? Tapi kalau aib perbuatan dosa yang mungkin kita bisa menutupnya rapat-rapat tiang punika mboten mangertosi, besok di akhirat punika dibuka. Kaya ning donya wong apik, ternyata di akhirat tukang ngapusi, Pak. Ketok catetane. Gitu. Kelihatannya di dunia itu orang yang baik, tapi di dalam hatinya punika penuh dengan iri, penuh dengan dengki, penuh dengan keburukan kepada orang lain, suudzon terus sama orang itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala subhanahu punika dalil ingkang menunjukkan bilih sedaya nggih perkawis ingkang kula panjenengan punika tindakaken kalau itu perbuatan buruk akan ditampakkan Allah dan akan dilihat oleh seluruh manusia. Nggih, kisinan bahasane dan bukan sekedar itu. Nggih, bukan sekedar itu. Tetapi napa menawi dosa punika tidak kita taubati nggih, tidak ada alasan Allah untuk mengampuninya. Alasan Allah mengampuni dosa punika banyak. Intinya dengan taubat, bisa dengan amal soleh, bisa juga dengan syafaat nih. Tapi kalau ketiga perkara Allah tidak punya alasan untuk mengampuni dosa kula panjenengan punika, lha punika urusane luwih dawa. Nggih. Fafarikun fil jannati wa farikun fis sa'ir nggih. Kula panjenengan kalaupun masuk ke dalam surga nggih, karena ada tauhid di dalam diri kita, tapi mampir riyen ke dalam neraka kan mboten purun kan. Wong kula panjenengan punika kena tegesan kemawon sambate kados napa nggih. Itu bagaimana dengan api neraka? Gitu. Bagaimana dengan api neraka yang seandainya asap neraka kemawon, asap jahanam itu ditampakkan di muka bumi kok kobong kabeh, Pak. Ya, terbakar semua. Bagaimana dengan inti daripada apinya? Nggih, yang mana dia itu membakar bukan hanya kulit, tetapi nopo luar dalam. Nggih, menawi tentunya punika api kan membakar hanya yang dilewati saja, tapi kalau di neraka itu yang dibakar luar dalam. Nih, tidak luar dulu baru dalam, tidak meremen boten, tapi luar dalam langsung merasakan panasnya api neraka. Nih. Terus nek jenengan jajan sate klathak niku lho, Pak. Sate klathak niku kan le nyunduk nganggo napa niku? Nganggo ruji to. Paham boten maksudnya jenengan? Maksudnya pun niku ben jerone ya panas, Pak. Kan ruji itu mengantarkan panas ki. Itu bukan sekedar ben modale ora akeh kan, ora nyisiki napa? Biting misalnya buatan itu maksudnya adalah biar panasnya punika di dalam dan di luar kan. Di akhirat punika api neraka punika kados punika. Lah kita ini tidak akan berhenti dari perbuatan maksiat nih. Kalau kita tidak punya alasan untuk menghentikannya, alasannya nggih punika napa dampak besok di akhirat. Nggih. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah punika sekecil apapun kemaksiatan nggih. Itu akan apa? Kita lihat di sana dan kita akan nopo akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan. Apalagi kemaksiatan punika perkawis ingkang buruk, Pak. Kenapa buruk? Karena itu sesuatu pengkhianatan. Gitu. Menawi kula panjenengan punika maksiat dengan mata kita nggih. Kita harus merenung bilih mata punika nikmatipun Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan untuk perkawis-perkawis ingkang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Menawi jenengan ngingu tukang kongkonan tenaga nggih, kon ngresiki napa? Suket nggih, jenengan sili arit nggih. Nah ternyata arite malah dienggo panen, peleme jenengan ora ngomong, dicolong digo mule. Nggih. Pripun niku perasaan jenengan? Itu lebih sakit daripada ono cah beyes-beyes niku remukan-remukan. Cah cilik-cilik niku lho, teko terus nyolongi pelem nggih. Itu sakitnya lebih napa? Lebih berat ketika napa? Sing nyolong punika ternyata orang yang kita amani untuk menjaga kebun kita, untuk membersihkan halaman kita, tapi malah nyolong. Wele nyolong nganggo arite jenengan. Nggih. Lah, maka tenuki jasad ingkang kula panjenengan punika sekarang miliki itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bermaksiat dengan mata, hakikatnya mata itu bukan digunakan untuk maksiat. Allah berikan kepada kita adalah untuk nopo? Beribadah kepada Allah kan. Nggih, maos Quran, nggih belajar ilmu, maos ilmu agama, maos hadis nggih. Tinggi melek bengi qiyamul lail kan. Tinggu berzikir di malam hari kan seperti itu gunanya sebenarnya. Gitu. Atau Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita tangan. Tujuannya adalah untuk bersyukur, digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Bukan untuk perkara ingkang maksiat. Terus kemaksiatan punika buruk karena apa? Sebuah pengkhianatan. Itu dianalogikan kepada diri kita saja punika buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Makanya kan enten kan pernah saya ceritakan ya, ada seseorang punika izin sama seorang ulama. Ulama punika naminipun Ibrahim bin Adham. Dia ingin bermaksiat. Akhirnya dia datang kepada Ibrahim bin Adham minta saran. Saya ini tidak bisa menahan diri saya untuk tidak berbuat maksiat. Maka nasihatilah saya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan nah ini salah satu kealiman beliau punika untuk mentobatkan orang itu dibuat analogi agar ketika dia itu bertobat dari kemaksiatan itu memang dari kesadaran yang benar. Apa kata beliau? Boleh kamu bermaksiat tapi dengan syarat bermaksiatlah di tempat yang Allah tidak melihatnya. Pundi ngisor longan gonsing peteng orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi selingkuh misalnya berzina nyewa kamar atau itu jangan dikira Allah tidak melihat. Manusia mungkin dia tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala punika melihat. Makhluk Allah yang ada di situ benda-benda mati besok di akhirat akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi tentang keburukan yang dia kerjakan. Nah karena kebetulan pemuda tadi itu adalah orang yang mungkin belajar Islam juga, dia juga paham. Nah bagaimana saya ini bisa berada di satu tempat ya Allah tidak melihat saya, gitu. Padahal semua pun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala kan. Akhirnya dia nggak mampu, yang lain lah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan boleh kamu bermaksiat, tapi dengan syarat jangan makan dari sesuatu yang itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tambah mumet niku. Lalu dia mengatakan, saya makan dari apa yang saya punya kan. Apa yang kita punya itu kan rezekinya Allah kan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Kita hanya diberikan wasilah untuk dipinjami, bukan memiliki kan. Misalnya enten tiang sombong iso mangan sego, pake nyambut gawe, pake Nah kalau Allah berkehendak mudah sekali untuk dia tidak bisa makan sego kan. Sego punika kan pengorbanannya sampai di piring yang kita makan punika kan panjang sangat Itu membuktikan ciptaan Allah kan. Satu butir nasi punika pengorbanannya jenengan bayangke. Gitu. Bapak-bapak ten sawah ini pun ten sawah ngeten niki. Tahun 80-an pun tesih kathah sawah nggih. Itu napa nggih ten sawah kudanan ling ngluku nggih, ling ngelus-elus tanamane ben boten kena gitu. Nanti terus dipanen nggih. Pas panen do rebutan apa? Banyu nggih, rebutan apa meleh? Rebutan damen nggih sing panen niku lho. Semoga digilingke sing giling do gegatelen nggih. Sampai ke tempat kita itu kan prosesnya panjang. Itu kalau bukan karena skenario Allah kan. Kita melihatnya kan sesederhana, padahal tidak sederhana kan sampai di tempat kita itu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda tadi mengatakan, "Ya bagaimana saya ini bisa hidup tanpa makan dari sesuatu milikipun Allah Subhanahu wa taala kan?" Akhirnya Ibrahim mengatakan, "Lah apa kamu itu tidak malu? Kamu makan dari rezekinya Allah. Kamu tinggal di tempatnya Allah Subhanahu wa taala dan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu." Akhirnya secara logika kemanusiaan itu dia akan membenarkan maksiat itu enggak benar. Gitu. Oke, yang ketiga saya enggak mampu kalau itu. Kata beliau, boleh kamu itu bermaksiat dengan syarat kalau datang kepadamu malaikat maut, maka jangan kamu itu ikut dengan malaikat maut. Nek arep mati aja gelem mati. Nah, ini tambah mumet kan. Kan enggak bisa kita ini menolak kematian. Gitu. Sing ahli kesehatan kemauan mati nggih, napa melih sing kan seperti itu. Akhirnya dia enggak mampu lagi. Yang keempat, kalau kamu mau bermaksiat boleh tapi dengan syarat kalau kamu diseret zabaniyah untuk masuk ke dalam neraka mempertanggungjawabkan dosa yang kamu kerjakan, kamu jangan mau. Apalagi ini tidak bisa lagi. Terus kemaksiatan punika jamaah rahimakumullah perkawis ingkang tidak layak untuk kita kerjakan sebab. Lah kula panjenengan kan tinggal di buminya Allah kan, makan dari rezekinya Allah, dicukupi oleh Allah segala kebutuhan kula panjenengan. Kok kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama punika mengatakan jangan dilihat besar kecilnya dosa,
Tapi dilihat kepada siapa kula panjenengan menika berbuat dosa. Gitu. Kula panjenengan ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita makan, memberikan kita tempat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita segalanya kan. Terus punika, maka menawi kula panjenengan masih ingat dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan, baik dosa besar atau dosa kecil atau antara besar dan kecil sedengan misalnya, maka segera tobati, hadirkan perkara-perkara ingkang bisa menghapus dosa punika Pak. Syarat utamanya dengan tobat, selanjutnya memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan yang paling tahu kita. Ini bisa jadi itu tersembunyi dari orang lain tidak tahu kalau kita ini ternyata ahli maksiat, segera dihentikan. Terus punika itu yang kedua. Yang ketiga nggih punika apa yang telah lalu dari kehidupan kita ini perkawis ingkang mubah. Perkara-perkara yang tidak ada muatan pahala, tidak ada muatan dosanya. Kados makan kita, tidur kita, jenengan nyambut damel itu kan perkawis ingkang mubah. Maka jangan sia-siakan perkara yang mubah. Mubah itu kalau kita niatkan sebagai sarana untuk taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan itu pahala. Dan amat sangat sederhana. Sesederhana kita ini memulai pekerjaan dengan mengucapkan basmalah. Ada 2 orang Pak, dahar sami Pak. Lawuh sate podolis lawuh sate. Tapi yang satu dia bismillah, yang satu tidak bismillah. Itu beda di sisi Allah Subhanahu. Sekedar basmalah, jenengan mau basmalah pun niku enggak nopo, tidak sampai 1 menit. Tapi muatannya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang setunggal menika namung mari warak nopo, mari ngeleh. Tapi yang satu di samping mari ngeleh punika dia mendapatkan pahala. Ya kan? Rasulullah pernah menyampaikan innallaha la yardha bi 'abdin idza akala aklatan hamidah. Allah Subhanahu wa taala punika begitu sangat ridho kepada hambanya ketika dia itu makan satu suapan, dia itu bersyukur pada Allah. Dan kita tidak akan pernah bersyukur pada Allah kalau kita tidak memulai dengan basmalah, tidak memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauhkan nama-nama besar Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan-kegiatan mubah kula panjenengan, enggak akan mungkin muncul ingkang naminipun kesyukuran punika. Gitu. Syukurnya paling ketika Allah cabut kenikmatannya. Kan rugi seperti itu. Merasakan nikmatnya makan punika hanya ketika pas loro weteng gitu, pas lumpangan, pas loro untu telat niku. Ya kan? Harusnya ketika sehat bersyukurlah kepada Allah, dinikmati setiap nopo ingkang kula panjenengan dahar, dalam setiap suapan di situ terasa nikmat dari Allah. Kan ngoten niku amalan mubah yang sebenarnya tidak ada muatan pahala, tidak ada muatan dosanya, tapi kalau niatkan untuk ibadah, sesederhana kita memulainya dengan basmalah itu akan bermuatan pahala. Terus punika. Jadi apa yang telah kita lewat menawi punika perkawis ingkang buruk, maksiat napa mubah tapi yang mengantarkan kepada maksiat, segera hentikan. Kalau itu amal-amal kebaikan dalam bentuk amal soleh, nopo perkawis-perkawis mubah yang menjadi perantara kita untuk nopo beramal ibadah, maka nopo dijaga, istiqomahkan, jangan pernah futur, jangan pernah berhenti, bahkan kalau bisa pun ditingkatkan. Terus punika kita akan menginjak 2020 maksudipun bertambah umur kula sedaya, berkurang kesempatan kita untuk beramal, maka maksimalkan amal soleh kula sedaya dan minimalkan amal-amal buruk kita. Ngoten niku nyuwun ngapunten mugi-mugi manfaat nyuwun ngapunten menawi enten klentunipun. Jam pinten ngisa? 17 Terus 6 menit monggo menawi enten pertanyaan. Menawi boten kita tutup kanthi wawasan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.